Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Melinda Seari dengan NIM 240411100026. Saya dari kelas Jaringan Komputer IF3C dengan dosen pengampu Dwi Kuswanto SPD MT dengan asisten praktikum Hanif Brian Gimnastriar. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan tentang tugas praktikum jaringan komputer modul 2, yaitu memeriksa frame Ethernet. Yang pertama di sini Wireshark memeriksa frame Ethernet dengan tujuan yaitu latihan 1 memeriksa header dalam frame Ethernet 2, yang kedua yaitu menangkap dan menganalisis frame Ethernet dengan Wireshark. Kebutuhan perangkatnya di sini saya menggunakan satu laptop Windows dengan akses internet dan Wireshark yang telah saya install. Latihan pertama yaitu memeriksa header frame Ethernet 2. Di sini ada frameable-nya 8 bytes, destination address-nya 6 bytes, source address-nya 6 bytes, frame type-nya 2 bytes, datanya 46 sampai 1500 bytes, FCS-nya 4 bytes. Yang langkah kedua yaitu memeriksa konfigurasi jaringan, yaitu kita buka command prompt-nya yaitu Windows R. Kita ketik sesuai dengan ketentuan yaitu ipconfig all. /all. Kita enter. Nah, di sini kita bisa mengetahui semuanya yaitu dari punya kita IP path address-nya ini dan DHCP servernya yang ini. Oke. Lalu langkah 3 yaitu memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Nah, kita buka terlebih dahulu Wireshark kita. Kita open. Kita gunakan yang WiFi. Nah, selanjutnya kita gunakan filter yaitu di sini ini sudah kelihatan yaitu ARP or ICMP. Kita ketik filternya di sini ARP or ICMP. Nah, selanjutnya kita ping terlebih dahulu. Sebelum masuk ke yang tahap ini, kita ping terlebih dahulu di command prompt-nya yaitu ping yang ini, yaitu DHCP servernya. Kita ping Ctrl C, ping spasi Ctrl V. Kita tunggu sukses. Nah, di sini sudah sukses semua, tidak ada satupun yang lost. Kita cek. Jadi Wireshark kita yang sudah kita ping tadi. Nah, di sini yang ini sudah kita ping dan balasannya ini ARP. Kita sudah ping ya teman-teman. Oke. Screenshot ini menyertai rincian frame untuk balasan ARP-nya. Nah, ini seperti tadi ARP-nya. Lanjut, memeriksa isi header Ethernet 2 dari request ARP-nya. Nah, yang pertama di sini ada preamble. Filenya itu tidak terlihat dalam tangkapan karena file ini mengandung bit-bit sinkronisasi diproses oleh hardware INC. Terus ada destination address-nya, broadcast-nya FFFF. Kita lihat ARP yang tadi. Ini kita giniin saja. Sebentar.
Nah ini broadcastnya FFF. Lanjut sebentar, kita lihat terlebih dahulu. Lalu ada source address-nya yang ini tadi. Sekarang source address-nya ini source-nya di sini, destination-nya yang ini. Lalu ada frame type-nya 0x0806. Nah yang ini type-nya ARP 0x0806. Lalu ada datanya itu ARP ini tipe data ARP. Lalu di sini FCS-nya itu tidak terlihat dalam tangkapan karena frame check square digunakan oleh INC untuk mengidentifikasi error selama transmisi. Nilai ini dihitung oleh perangkat yang mengirimkan mencangkup jenis, file, data, dan alamat frame. Ini diverifikasi oleh penerima. Lanjut, kita jawab pertanyaannya. Nah, sebelum saya tag video ini, saya juga sudah mencoba terlebih dahulu dan belajar juga. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya ketahui, yaitu yang pertama, apa yang penting mengenai isi dari file destination address. Nah, menurut saya itu yang penting yaitu MAC address-nya. Nah, MAC address-nya itu ada di sebelah sini. Ini tempat MAC address-nya, teman-teman. Ini adalah MAC address-nya. Lalu, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Nah, sebelum dapat mengirim ping ICMP request, komputer itu perlu tahu alamat MAC address-nya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Kita lihat di sini. Frame yang pertama itu yang ini. MAC address-nya yaitu ada di sebelah sini. Nih. Yang ini, teman-teman. Search E4 0D36DE34B5. Lalu sebutkan vendor ID OI dari source INC dalam balasan ARP. Nah, ini yaitu pada 3 oktet pertama yang ini. Selanjutnya bagaimana dari MC MAC address yang merupakan OI, yaitu pada 3 oktet pertama yang ini. Yang terakhir yaitu sebutkan nomor seri INC pada source. Nah, yang ini pada 3 oktet terakhir yang ini. Selanjutnya latihan 2 yaitu website menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Langkah 1 mengetahui IP address dari default PC. Nah, yang langkah 1 kita udah coba ya teman-teman. Tadi di sini kita sudah mencobanya yaitu ipconfig/a. Yang kedua, mulai menangkap trafik pada INC PC, buka website, mulai menangkap data. Yang ketiga, menfilter website untuk menampilkan hanya trafik ICMP. Oke, jadi kita buka terlebih dahulu. Kita stop. Kita saving. Ini kita coba yang ICMP saja. Oke. Kita sudah menambahkan filternya yaitu hanya ICMP. Lanjut ke langkah 4 dari jendela command prompt ping default. Oke, selanjutnya kita ping kembali yang tadi. Kita salin terlebih dahulu. Ping spasi enter. Kita lihat apakah sukses. Nah, ini udah sukses semua. 0% yang lost. Lalu perintahnya
hentikan penangkapan traffic, stop. Kita stop. Periksa request shopping pertama dalam website. Panel dashboard yang atas. Oh, jadi ini jendela utama website dibagi dalam 3 bagian, yaitu panel daftar paket atas, panel paket details, panel paket bytes. Nah, yang atas yang ini. Lalu yang tengah itu paket details yang ini, dan yang terakhir yaitu paket bawah, panel paket bytes-nya yang ini. Dan selanjutnya, dalam panel daftar paket bagian atas, klik frame pertama, Anda akan melihat request bawaan judul info. Oke, yang pertama, lalu bagian tengah panjang frame-nya. Oke, kita lihat ping yang pertama. Tadi kan kita sudah ngeping, kita ketik ping yang ini. Kita lihat frame-nya, panjangnya yaitu 74 bytes atau 590 bits. Dan yang kedua di sini tadi sudah dijelaskan, ada destination sama source-nya dan tipenya. Nah, ini tadi merupakan parameter 2, MAC address dari source dan destination juga ditampilkan. Lalu kita jawab pertanyaan selanjutnya, apa MAC address dari NIC PC-nya, yaitu pada ini. Yang ini kita tutup terlebih dahulu yang di atas biar yang ini kelihatan. Nah, yang ini. Jadi MAC address-nya yaitu E40D36DE34B5. Jadi saya tulis yang itu. Lalu apa MAC address dari default gateway? Yaitu yang atas, yang ini, yang destination. Ini. B0A7 B9 E5 DE E0. Jadi saya tulis yang ini. Lalu yang ketiga, Anda dapat klik tanda dari itu pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari parameter 2. Jenis frame apa yang ditampilkan. Nah, jadi jenis frame yang ditampilkan yaitu tipe IPF4, yaitu lihatnya di sini tipenya IPF4. Lalu dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menjadikan informasi. Ingatlah bahwa data mengandung informasi address mana IP address. Nah, ini IP address dari source sama destination-nya, yaitu ini source-nya yang ini, dan IP address dari destination-nya yang ini. Sudah jelas ya, jadi saya tulis itu. Yang ketiga, Anda dapat klik baris menyertai bahan paket baris bagian bawah, klik dalam tengah, periksa bagaimana mengejar 2 oktet terakhir yang disorot. Nah, 2 oktet terakhir yang disorot yaitu ada di sebelah sini. Nah, ini 68 dan 69. Jadi saya tulis 2 oktet terakhir yang disorot yaitu 68 hingga 69. Klik frame selanjutnya di bagian atas, periksa frame echo replay. Ingatlah bahwa MAC address dan source dan destination sudah terbalik. Nah, oke. Jadi pada ping kedua MAC address dari source dan destination-nya itu sudah terbalik karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Jadi yang awalnya, kita sambil buka website-nya. Tadi kan awalnya source-nya itu ini kan 192.168
0109 dan destination-nya 192.168.01. Nah, sekarang di yang kedua itu udah sudah terbalik gitu. Jadinya source-nya ini dan destination-nya ini. Kenapa ya tadi itu? Karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Yang kelima, sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Ini device-nya di destination Intel. Yang ini. Jadi device-nya di destination itu Intel DE34B5 dan MAC address-nya itu E4 0D36DE34B5. Lalu menangkap paket host jauh. Klik icon start capture. Oke, kita buka WordStack kita. Ini chapter suruh start without continue without saving. Oke. Buka suatu jendela prom. Oke, dalam jendela prom Windows silakan ping ke. Oke, selanjutnya kita buka command prompt. Kita ping yaitu ke Cisco www.cisco.com. Ping www.cisco.com. Kita enter. Sebentar, kita lihat terlebih dahulu. Oke, udah sukses. No loss. Hentikan penangkapan paket. Kita hentikan terlebih dahulu. Stop. Lalu periksa paket baru dalam panel daftar paket website. Oke. Nih, kita sudah ping juga tadi, kita lihat terlebih dahulu. Nih. Ya tadi nih. Nih. Kita udah berhasil nge-ping. Kita jawab pertanyaannya. Dalam frame request echo ping pertama, mana yang merupakan MAC address, source, dan destination-nya? Kita lihat di website. Ini dia. Source-nya yaitu yang ini. E4 0D36DE34B5 dan destination-nya yaitu ini. B0A7B9E5E0. Selanjutnya, sebutkan IP address, source, dan destination yang terkandung di dalam file data dan frame. Source dan destination-nya itu bisa dilihat di sini. Jadi untuk source-nya yaitu 192.168.0109 dan destination-nya yaitu 184.26.10936. Lalu pertanyaan berikutnya, bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama? Nah, ini kalau menurut saya itu kita menggunakan router yang sama, tetapi destination yang kita tuju tuh berbeda. Jadi IP address-nya berubah, tapi MAC address-nya tuh tetap sama. Kalau menurut saya seperti itu. Dan pertanyaan terakhir yaitu WordStack tidak menampilkan file frameable dari suatu header frame apa yang mengandung dalam frameable. Nah, tadi tuh udah dijelasin di tabel yang di atas, yaitu frame yang ini. Kita lihat lagi ya. Ini. Nah, kenapa tidak bisa terlihat dalam tangkapan? Ya karena file ini mengandung bit-bit sinkronisasi diproses oleh hardware NIC seperti itu. Oke, sudah di pertanyaan terakhir. Jadi begitu saja untuk demonstrasi tugas praktikum jaringan komputer modul 2 memeriksa frame Ethernet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.